saya ingin tahu nih berkaitan dengan rumah inspirasi ini. Saya melihat di FB Pak Abu, dari sudah lama saya ingin tahu ini datang ke sini nih, nanya-nanya, ngobrol. Karena ini menarik bagi masyarakat desa, khususnya yang desa-desa punya BUMD. Kalau saya lihat, BUMDes. Bisa dikembangkan untuk ekonomi desa, kemudian juga mungkin pariwisata desa barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini ingin ngobrol-ngobrol dengan Pak Abu di daerah Sumedang berkaitan dengan rumah inspirasi. Mari kita nonton bersama untuk kelanjutannya. Baik, Pak Abu, saya ini juga Pak Abu didampingi oleh istrinya atau ibunya. Saya ingin tahu nih berkaitan dengan rumah inspirasi ini. Saya melihat di FB Pak Abu, dari sudah lama saya ingin tahu, ingin datang ke sini ini, ingin nanya-nanya, ngobrol. Karena ini menarik bagi masyarakat desa, khususnya yang desa-desa punya BUMD. Kalau saya lihat, BUMDes. Bisa dikembangkan untuk ekonomi desa, kemudian juga mungkin pariwisata desa barangkali ya. Nah, ini menjadi potensi yang begitu besar kalau ini desa-desa ini bisa mengembangkan kreativitas baru di desa tersebut. Mungkin idenya seperti apa sih? Ya, baik Pak. Mengenai ide, sebenarnya kami dulu sederhana aja, tidak punya ide. Kita hanya pengen kita lihat suasana yang bagus, alam pegunungan yang terbuka, pegunungan yang kelihatan lepas gitu ya. Kemudian ada keinginan untuk tinggal di sini. Begitu kita tinggal di sini, baru kita ada ide itu Pak. Ide apa yang harus kita kerjakan. Ternyata yang dulunya hanya untuk kepentingan pribadi, untuk ngadem lah ceritanya setiap Sabtu Minggu. Kemudian setelah melihat kondisi lingkungan, kemudian kondisi sosial, baru kita ada ide. Nah, ide lah sesuai dengan nama rumah ini kan nama rumah inspirasi. Inspirasi artinya dari sini kita muncul inspirasi banyak. Saya ingin bagaimana saya dan keluarga ini bisa lebih mempunyai manfaat bagi orang banyak lah Pak. Terutama lihat fenomena di sini Pak, pertanian yang sangat subur, namun harusnya ada inline dengan kesejahteraan petani. Dan faktanya tidak Pak. Mereka punya alam yang sangat subur, produktivitas mereka cukup tinggi, namun kesejahteraannya rendah. Nah, dari situ muncul inspirasi lagi bagaimana supaya masyarakat petani di sini bisa kesejahteraannya bisa lebih baik. Idenya adalah membuat badan usaha. Jadi saya menginisiasi untuk membuat badan usaha milik desa. BUMDes ini sebenarnya sudah ada, tetapi unit usahanya itu tidak nyambung Pak dengan potensi yang ada di sini. Unit usahanya hanya menjual ATK. Tapi sekolahnya kurang ya. Sekolahnya kurang. Nah, dari situ mungkin ya mungkin ini juga kondisi atau lokasi seperti ini bukan hanya di sini, mungkin se-Indonesia juga mungkin masih banyak di tempat-tempat yang lain. Tapi mungkin saya yang hanya ketemu hari ini adalah daerah sini gitu ya. Mungkin daerah-daerah lain juga ada gitu kan. Nah, Pak Abu sebenarnya latar belakang pendidikan apa sih? Nah, ini yang lucu Pak. Jadi saya dengan istri ini pendidikan latar belakangnya adalah saya pemerintahan, S1, S2 saya pemerintahan. Pemerintahan STPDN ya? STPDN. Dua-duanya ya? Berarti STPDN. Ketemu di lokasi ya? Cuman istri ini melanjutkan pendidikan S2-nya planologi Pak, perencanaan kota. Nah, ini Pak nyambung Pak, bagaimana selama ini saya berbicara tentang pemerintahan, mengajar tentang pemerintahan. Pendekatan pemerintahan lebih pada administratif. Nah, cara berpikirnya adalah administratif minded saja. Padahal kalau lihat fenomena sosial masyarakat kita itu banyak membutuhkan banyak keahlian, termasuk tata ruang, bagaimana mengelola wilayah yang sangat subur ini menjadi punya nilai manfaat yang baik bagi kesejahteraan petani. Itu Pak. Nah, dari situ jadi kita mulai berdiskusi, kemudian mempunyai banyak ide, dan insya Allah kita
akan mengimplementasikan. Walaupun memang belum menjadi kebijakan, tetapi setidaknya sekarang lagi berproses Pak. Kita sudah sounding ke kepala desa, kemudian ada Babinmas, Babin Kamtipmas, kan gitu. Karena memang di sini nanti saya sudah berhitung kalau saya menginisiasi tiba-tiba warga baru menginisiasi membuat badan usaha milik desa. Padahal di sini ada aktivitas usaha yang sebenarnya sudah ada itu Pak. Dan bagaimana kita merangkul pelan-pelan. Jadi tidak menjadikan kompetitor bagi mereka, tapi kita menjadi mitra nanti seperti itu Pak. Itu yang pertama, ide yang pertama. Ide yang kedua, saya akan dengan istri ini mencoba membuat kajian yang lebih luas lagi, terutama wilayah sampai ke wilayah kawasan kecamatan ini atau distrik ini, bagaimana menginisiasi kawasan agropolitan Pak, karena potensinya di sini sangat besar, sehingga potensi yang sumber daya yang besar ini nanti akan berputar di kecamatan ini, baru kemudian bisa keluar. Karena kalau enggak, ya tadi Pak, ini akan menjadi tempat tertinggal saja. Nah Pak Abo, kan sekarang ini kan orang bukan hanya ide ya, ide oke, tadi sudah muncul, ini bisa jadi rumah contoh atau rumah inspirasi gitu ya. Nah masyarakat itu kan sekarang ini memang ada dua, kalau kita lihat untuk bisa mengembangkan diri, mungkin awalnya itu adalah dari pendidikan. Nah pendidikan juga mungkin saya bisa bagi dua, satu adalah pendidikan yang sifatnya formal, satu adalah yang informal. Yang informal itu mungkin nanti bisa ke arah-arah pelatihan barangkali ya. Pelatihan pendek, pelatihan jangka pendek maksudnya yang sehari, 2 hari atau 3 hari atau berapa hari gitu. Kemudian kalau yang formal kan itu ada kalau tingkat SD sampai perguruan tinggi. Nah, sekarang ini kalau kita lihat kompetisi di luar sana atau mungkin dunia yang tidak pasti ini dengan globalisasi tentunya, dan juga lapangan kerja di luar itu juga mungkin terbatas barangkali ya, antara yang menciptakan lapangan kerja dan yang mencari kerja itu tidak sebanding supply dan demand kan gitu kan. Nah kalau ekonomi desa ini nanti berputar, ini kira-kira apa yang bisa dijual ke masyarakat itu sendiri, atau kita kepada masyarakat menjual jasanya atau idenya atau apanya gitu kan. Mungkin masyarakatnya feedbacknya itu juga nanti bisa meningkatkan ekonominya ke depan itu seperti apa gitu. Ya Pak, ini menarik. Jadi sebenarnya tentang link and match ya Pak ya. Pendidikan kita, kalau saya membahas tadi yang pertama adalah masalah pendidikan. Pendidikan kita memang bermasalah dengan link and match. Di sini dari sisi pendidikan formal saja Pak, yang SD sampai dengan SMA itu bangunannya tidak sinkron Pak. Jadi maksudnya kebutuhan SD itu pertama belum semuanya ya, tidak semuanya ada. SMP terutama Pak hanya 2 dengan desa yang ini sangat di sini maksudnya, di kecamatan Pak, di kecamatan sini, di kawasan ini. Jadi antara SD kemudian SMP jumlahnya tidak signifikan. SMP itu cuman satu cuman SMP untuk dari 7 desa ini Pak. Kemudian SMA ada. SMA ada satu ya. Jadi ngebayang Pak ya betapa banyaknya putus sekolah di sini, angka putus sekolah. Berarti kan non formalnya pendidikan yang mungkin perlu kali ya. Betul. Saya setuju Pak tadi. Kalau secara formalnya seperti itu, ada non formal yang harus kita bisa tutupin untuk celah kosong tadi, ruang kosong tadi. Bagaimana kita bisa menyediakan pendidikan non formal. Seperti misalnya keahlian-keahlian Pak ya. Di sini rata-rata petani di sini sangat otodidak Pak. Mereka itu punya keahlian turun temurun. Turun temurun ya. Dan kehidupan mereka budayanya subsisten. Artinya apa yang mereka produksi ya yang penting cukup untuk makan saja kan gitu. Ini sayang sekali Pak dengan potensi alam. Padahal kan dunia sekarang ini kan bukan hanya untuk cukup makan, tapi kan cukup hidup modern lah barangkali ya, atau hidup lebih dari yang kemarin kan banyak ini. Dari mereka juga yang kurang makan, kurang bisa memenuhi kebutuhannya dari hasil pertanian. Akhirnya ya itu tadi ya terlilit hutang dengan rentenir, terlilit hutang dengan kayak pengepul gitu. Iya. Jadi di awal-awal mereka seperti penyediaan pupuk, penyediaan benih itu banyak yang dari pemilik toko-toko pupuk. Mereka ambil dulu di situ, nanti mereka harus menjual hasil pertanian itu ke sana gitu. Jadi sudah tersandra ya. Sudah tersandra. Dengan harga yang tidak boleh tidak sudah ditentukan oleh sudah ditentukan sama si pengepul tadi.
Nah itu mungkin itu mungkin menjadi Iya. salah satu solusi barangkali ya untuk ide-ide yang Betul, Pak. kreatif begitu ya. Ya, jadi permasalahannya itu banyak kalau kita mau inventarisir. Pertama tadi budaya subsisten, artinya mereka cukup produksi untuk makan. Wah, Faktanya ternyata tidak cukup Pak makan itu. Mereka akhirnya begitu masuk musim tanam baru, mereka nyari di mana modal, ya, karena tidak hasil produksi mereka itu tidak sebanding Pak dengan nilai kebutuhan itu Pak, kebutuhan sehari-hari, kemudian dasarnya nggak pendidikan, cukup iya, kesehatan kan gitu Pak. Akhirnya mereka Nah, itu apa? makanya tadi yang saya bilang itu kan dia itu sekarang itu harus ada lebih pendapatannya kan. Kalau hanya untuk cukup makan kan mungkin ya udah cukup lah cari di sekitar sini, tapi Ya. kan ada kesehatan di sana Ya. kalau sakit kan Betul. gitu kan, ada ongkos yang harus pergi Ya. ke tempat Jadi jauh. merubah budaya itu tidak gampang Pak. Merubah budaya itu tidak gampang. Jadi memang harus ada pendekatan yang lebih intensif ya dari pemerintah. Kemudian yang kedua adalah selain budaya subsisten, kemudian ada pendidikan tadi Pak, link and match. Banyak mereka secara formal tidak dapat mengikuti pendidikan. Mereka rata-rata ikut orang tuanya langsung ke kebun, sehingga banyak putus sekolah. Nah, dengan ada rumah inspirasi ini, Dengan ada rumah inspirasi ini kita akan mencoba Pak. inspirasi Ya, sebenarnya. inspirasi ini mencoba untuk saat ini tahap kajian Pak. Alhamdulillah mudah-mudahan bulan Desember ini kita sudah sampai final. Kita membuat kajian, kita inventarisasi segala permasalahan tadi, termasuk bagaimana mengupayakan upaya pendidikan tadi Pak, pendidikan yang mampu menjawab link and match. Bagaimana kebutuhan keterampilan bertani itu tidak hanya turun-menurun, tapi lebih Kan pada kalau kita lihat kan sekarang bertani itu ya kalau nanam cabai dari pembibitan sampai berbuah kemudian jual di pasar kan gitu kan. ya, Selesai ya. selesai, Kemudian, betul. Tetapi bagaimana meningkatkan produktivitas dengan teknologi yang ada. Ini yang penting Pak. Dan itu memang butuh pendidikan, butuh keterampilan tadi Pak. Ya, itu mungkin bisa ditutup dengan pelatihan barangkali. Pelatihan, ya betul. Pelatihan. Kita inventarisasi itu. Nah, pelatihan ini kan mungkin ada dua nih. Kadang-kadang kan masyarakat itu pengennya itu adalah pemerintah yang turun untuk melatih non formal itu kan. Nah, itu. Padahal pemerintah kan punya keterbatasan untuk melatih seluruh orang. Betul. Ya kan? Betul. Nah, itu metode apa yang harus diberi Nah, contoh? ini Pak. Jadi itu tadi sebenarnya baru faktor-faktor. Sebenarnya nanti jawabannya itu bagaimana ini menjadi kawasan agropolitan dengan permasalahan faktor-faktor tadi nanti akan dijawab oleh kebijakan bagaimana menjadikan kawasan ini menjadi kawasan agropolitan. Kalau menjadikan kawasan agropolitan sebenarnya ada sub-sistem yang harus dipenuhi Pak. Salah satunya adalah bagaimana memperpendek pemasaran. Selama saat ini kan coba Bapak perhatikan di sini rantainya ya, tentang niaganya terlalu panjang Pak. Mulai dari petani, kemudian ke bandar kecil. Oh, bandar kecil dulu. Iya, ada bandar kecil Pak. Kemudian bandar ya pengepul ya kan. Kemudian bandar pasar induk ya kan. Induk. Kemudian baru ke petani. Ya, ya bandar warung. Begitu rantainya begitu panjang. Coba kalau itu dijawab sama sistem agropolitan Pak. Kalau agropolitan kan bagaimana memotong rantai itu Pak. Tak gitu kan. Sehingga petani bisa langsung menjual kepada yang membeli. Ya, Nah, itu butuh fasilitas. Nah, kan sekarang teknologi ini berkembang nih. Nah, yang kalau tadi kan masih tradisional itu rantai pasok sampai kepada konsumen akhir kan gitu kan. Tapi sekarang ada direct sell itu metodenya online dengan teknologi itu mungkin nggak sangat mungkin Pak. Inspirasikan Ya, itu. sangat mungkin. Jadi sebenarnya Bumdes barangkali ya. Ya. Nanti kita tadi Pak, salah satunya jawabannya untuk di level desa ada namanya badan usaha milik desa. Di tingkat kawasan, di distrik atau di kecamatan itu nanti ada namanya agrobisnis system. Yeah. Agrobisnis itu menjawab tadi Pak, bagaimana tidak mengapa rantai begitu panjang. Sehingga kita mampu menghadirkan petani dan pembeli langsung di situ. Yeah. Sehingga pembeli ini bisa jadi bandar, bisa jadi apa saja Pak. Nah, jadi ada distributor tadi menjadi sangat pendek. Itu kan dari sisi teori barangkali ya, tapi dari sisi implementasi apakah masyarakat itu bisa menerima ya? Nah, itu dia Pak. Itu tidak gampang merubah budaya dari subsisten menjadi budaya yang produktif dan pro pada bisnis.
pada market ini tidak gampang. Ya, Itu ya. saya akuin berat. Tapi dengan dengan komitmen bersama antar stakeholder ini ya, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, dan kelompok masyarakat, ini nanti saya pikir bisa. Memang tidak mudah membalik telapak tangan. Setidaknya kita memulai, Pak. Masyarakatnya mulai diinisiasi dengan musyawarah desa, musyawarah dusun, musyawarah desa, sehingga nanti dari situ berkembang ide-ide. Bagaimana? Karena kalau bicara konsep agropolitan itu inisiasinya betul-betul dari pemberdayaan masyarakat, Pak. Ya. Ya, teorinya juga seperti itu kan. Artinya memang bukan pemerintah, tentu nanti pembiayaan juga dari aktivitas masyarakat sendiri. Ya. Pemerintah hanya menyediakan fasilitas-fasilitas yang bersifat umum, semacam jalan poros, kan. Kemudian ada sarana pendidikan tadi, menyediakan pendidikan. Pendidikan tidak hanya formal saja, tapi juga pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan dalam sebuah. Demikian wawancara atau ngobrol-ngobrol ringan dengan Pak Abu di daerah Sumedang ini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan bermanfaat bagi semua, dan kepada yang nonton, yang ikut acara ini, bisa melakukan subscribe, like, and share kepada mungkin kawan-kawannya yang memang membutuhkan informasi yang seperti ini. Terima kasih.